Semua orang bilang keluarga adalah tempat paling aman. Tapi hari itu aku belajar bahwa orang yang kau cintai bisa menjadi orang pertama yang mencoba menghancurkanmu. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Telepon itu datang ketika aku sedang melipat pakaian di ruang tengah. Suaranya tenang, resmi, dan singkat, menginformasikan bahwa proses administratif peninggalan ayah akhirnya selesai. Aku mewarisi seluruh kepemilikan Hotel Eladoria, termasuk aset yang ditaksir lebih dari 270 miliar rupiah. Aku berhenti bernapas sesaat. Tangan kiriku meremas kain baju yang belum selesai kulipat. Meski sudah sempat mendengar arahan pengacara ayah beberapa minggu sebelumnya, mendengar kabar resminya langsung membuat dunia di sekelilingku berubah warna. Ada rasa hangat, getir, dan hampa bercampur jadi satu. Ayah, seandainya dia masih ada. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan getaran di jemariku. Saat itulah Randy masuk dari dapur sambil membawa gelas es teh. Tatapannya tertuju padaku, dan aku tahu dia langsung menangkap ada yang berbeda di wajahku. "Kenapa? Kamu pucat?" tanyanya sambil mendekat. Aku menelan napas. Tadi di telepon, warisan ayah sudah resmi dibuka. Semua diserahkan ke aku, Rand. Dia berhenti di samping sofa. Gelas di tangannya tak bergerak. Untuk 2 detik penuh, dia hanya diam. Lalu, seolah sadar bahwa ekspresinya terlalu kentara, dia memaksa bibirnya tersenyum. "Oh, bagus dong, sayang. Berarti kamu nggak perlu pusing lagi soal prosesnya." Nada suaranya ramah, tapi matanya tidak. Ada sesuatu yang berkilat di sana. Bukan kebahagiaan, bukan pula empati. Sesuatu yang lebih tajam. Sesuatu yang membuat leherku merinding. "Kapan kamu ke hotel?" tanyanya cepat. Tidak ada jeda peduli. "Aku bisa ikut kalau mau." Aku meletakkan baju yang sejak tadi kupeluk. "Belum tahu. Mungkin besok." "Besok?" Randy mengangkat alis. "Kamu harus gerak cepat. Nah, aset besar kayak gitu, ya kamu tahu sendiri, harus dikelola orang yang paham." "Aku yang dapat, Rand. Aku yang bertanggung jawab." Dia tersenyum tipis, seperti menertawakanku dalam hati. "Iya, maksudku aku bisa bantu. Kita kan suami istri." Nada itu membuat jantungku menegang. Suami istri, iya. Tapi aku masih mengingat jelas bagaimana selama ayah sakit dulu, Randy hampir tidak pernah menengok, kecuali ketika membicarakan hal-hal praktikal yang membuatku tidak nyaman. Satu kalimat saja sempat terlontar waktu itu dan terus membekas. "Kalau ada warisan, kita harus pintar ngaturnya." Aku mengalihkan pandangan, mencoba merapikan napas. "Kita lihat nanti." Sebelum percakapan itu semakin dalam, suara langkah kaki berat terdengar dari arah pintu. Siti muncul, membawa tas belanjaan dan wajah yang tampak ingin tahu. "Kalian dari tadi pada tegang amat? Ada apa?" Randy cepat menyambar. Ratna baru dapat kabar warisan dari ayahnya. Hotel itu resmi jadi miliknya. Tatapan Siti berubah secepat kedipan mata. Senyumnya langsung merekah, lebih lebar dari biasanya, terlalu lebar untuk disebut wajar. "Masya Allah, Ratna, selamat ya." Ucapannya manis, tapi matanya menatapku seperti menilai barang dagangan mahal. Aku hanya mengangguk kecil. "Terima kasih, Bu." "Terus kamu mau bagaimana ngurusnya?" lanjut Siti, mendekat dengan langkah yang terlalu bersemangat. "Nggak mungkin kamu jalan sendiri. Hotel itu besar, sayang. Randy bisa bantu koordinasi. Dia kan pengalaman kerja kantoran." Randy menimpali. "Iya, aku bisa handle bagian administrasi. Kamu tinggal duduk manis saja." Aku menghela napas perlahan. Ayah menitipkan semuanya langsung ke aku. Jadi biar aku pelajari dulu. Siti tersenyum lagi, senyum yang tidak turun sampai ke matanya. Iya, tapi jangan keras kepala, Nak. Kamu itu perempuan, pasti capek kalau ngurus yang berat-berat." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Aku bisa memutuskan sendiri, Bu." Ruangan itu hening. Siti tidak suka jawabanku. Aku bisa melihatnya dari caranya memijat-mijat jemari, kebiasaannya ketika menahan jengkel. Randy memalingkan wajahnya, tetapi aku melihat matanya bergerak cepat,
seolah sedang menyusun rencana yang tidak kuketahui. Aku bangkit dari sofa. Aku mau siap-siap ke hotel sebentar. Cuma mau lihat situasi. Randy langsung berdiri. Aku ikut. Tidak perlu. Kalimat itu keluar lebih tegas dari yang kupikirkan. Aku cuma sebentar. Randy menatapku lama, seolah mencoba membaca motif di balik suaraku. Kamu yakin? Aku mengangguk. Yakin? Siti mencoba menimpali. Paling enggak, ajak Randy supaya kamu aman. Tidak apa-apa, Bu. Aku butuh sendiri dulu. Aku mengambil kunci mobil dan berjalan tanpa menunggu respons mereka. Saat pintu tertutup di belakangku, sebuah ketegangan jatuh dari bahuku seperti beban yang baru kusadari beratnya. Di dalam mobil, aku duduk sejenak tanpa menyalakan mesin. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena warisan itu sendiri, tapi karena cara Randy dan Siti menatapku barusan. Ada perubahan yang tidak bisa kuabaikan. Ada rasa lapar di mata mereka. Ada rencana yang belum terucap. Aku menatap bayanganku di kaca depan. Ingat, Ratna, bisikku pada diri sendiri. Ayah bukan meninggalkan harta. Dia meninggalkan tanggung jawab. Dadaku menghangat, sekaligus tercekat. Warisan itu bukan sekadar angka, dan apapun yang akan terjadi setelah ini, aku tahu hidupku tidak lagi sama. Saat akhirnya menyalakan mesin mobil, aku menarik napas panjang. Ada kecemasan menyelinap, tapi juga kekuatan yang perlahan muncul. Aku menggenggam setir lebih erat. Aku harus siap, pikirku. Apapun yang mereka rencanakan. Mobil melaju perlahan keluar dari halaman rumah, meninggalkan Randy dan Siti yang berdiri di jendela, menatap punggungku dengan ekspresi yang tak mampu kuterjemahkan. Namun satu hal jelas, perjalanan baru saja dimulai. Aku masih duduk di sofa ruang tamu ketika langkah Randy kembali terdengar mendekat. Tatapannya menyapu wajahku seperti seseorang yang berusaha membaca peluang, bukan membaca perasaan istrinya. Cahaya sore menyusup dari jendela dan membuat suasana terasa terlalu terang untuk kabar yang seberat ini. Aku menarik napas perlahan, masih memikirkan cara ayah menyebutkan warisan hotel itu sebagai tanggung jawab besar, bukan sekadar harta. Randy duduk di sampingku, terlalu dekat, seolah ingin memastikan tak ada jarak yang bisa menghalanginya pada apa yang baru ia dengar. Kamu masih kaget, ya? Tanyanya dengan suara lembut, kelembutan yang terasa seperti kain sutra yang menutupi pisau. Aku masih cerna saja, jawabku. Tanganku letakkan di pangkuan agar ia tak melihat gemetar kecil di ujung jariku. Siti muncul dari dapur dengan 2 cangkir teh. Wajahnya tampak lebih cerah dibanding 5 menit lalu. Minum dulu, Ratna, ujarnya. Biar nggak pusing. Senyum itu begitu manis, manis yang tiba-tiba dan tidak wajar. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Ia duduk di kursi seberang, sikap tubuhnya lebih tegak dari biasanya. Seperti seseorang yang tiba-tiba merasa memiliki kedudukan baru. Hotel sebesar itu. Ayahmu benar-benar mempercayaimu, katanya sambil menatapku lama, seolah menilai apakah aku memang pantas menerima semua itu. Aku hanya mengangguk lagi. Beliau selalu ingin aku meneruskan apa yang pernah dia bangun. Kalimat pengingat itu meluncur begitu saja, tidak lebih dari penegasan tipis yang menjelaskan posisi ayah dalam hidupku tanpa memanjang-manjangkan masa lalu. Randy mencondongkan tubuh. Kamu tadi bilang surat-suratnya sudah lengkap, kan? Semua atas nama kamu. Nada yang ia gunakan terlalu ringan untuk sebuah pertanyaan sebesar itu. Iya, sudah resmi. Jawabku pendek. Keheningan turun sebentar. Aku bisa merasakan perubahan dinamika di ruangan ini. Seperti udara yang dulu hangat kini mulai menebal oleh sesuatu yang asing. Siti menatap cangkirnya sambil mengaduk pelan, padahal gula sudah larut sejak tadi. Kalau begitu, mungkin kamu butuh bantuan urus semuanya, ucap Siti tiba-tiba. Kamu kan masih belum terlalu ngerti soal bisnis besar. Nada itu mengandung sesuatu yang sulit kujelaskan. Bukan perhatian, bukan kekhawatiran. Lebih seperti seseorang yang sedang membuka pintu kecil untuk masuk ke wilayah yang bukan miliknya. Masih belajar, kataku. Tapi aku bisa mengurusnya. Randy tertawa kecil, tawa yang tidak pernah muncul ketika aku sedang serius bicara, kecuali kalau ia ingin mengalihkan fokus. Sayang, ini hotel, bukan toko kelontong. Kamu pasti butuh pendampingan. Kita bisa kerjakan sama-sama kok.
Ia menepuk pundakku dengan cara yang terasa seperti menuntut persetujuan. Aku menatapnya, mencoba membaca apakah ia sadar betapa mendadaknya sikap itu muncul. Baru beberapa jam lalu, ia tidak begitu peduli dengan pekerjaanku, apalagi soal kemampuan mengurus apapun. Kini ia terdengar seperti seseorang yang tiba-tiba merasa ahli dalam manajemen properti. Kalau memang nanti aku perlu bantuan, aku bilang, ucapku hati-hati. Siti tersenyum lagi. Kami cuma ingin kamu gak kewalahan. Lagian, kamu itu sekarang perempuan penting. Jangan sampai salah langkah. Kalimatnya diakhiri dengan tawa tipis yang tidak menyentuh matanya. Aku meneguk teh, berusaha menenangkan detak jantung. Suasana itu berubah terlalu cepat. Seperti ada tali halus tak terlihat yang mulai melilit pergelangan tanganku. Randy bangkit, berjalan ke rak kecil, dan mengambil map kosong. Ia membawanya kembali ke meja. Nanti mulai kita catat ya, apa saja aset hotelnya. Biar rapi. Biar aku bisa bantu cek. Kamu tinggal tanda tangan aja kalau ada apa-apa. Aku menatap map itu. Kosong. Seperti sesuatu yang disodorkan bukan karena dibutuhkan, tapi karena punya tujuan yang belum mereka sebutkan. Aku belum mau bahas detail apapun sekarang, kataku pelan namun tegas. Masih banyak hal yang harus kupahami dulu. Wajah Randy menegang sepersekian detik sebelum ia tersenyum lagi. Seolah ia sadar bahwa terlalu terlihat terburu-buru justru akan membuatku curiga. Iya, santai aja. Aku cuma mikir ke depan. Siti mengangguk, senyumnya tetap melekat. Kita keluarga, nak. Semua untuk kebaikan kamu. Aku membalas dengan anggukan kecil. Tapi kata, keluarga, itu terasa berbeda sekarang. Seperti label yang digunakan bukan untuk menunjukkan kedekatan, melainkan sebagai alasan untuk masuk lebih jauh ke wilayah pribadi. Sore menjelang malam, lampu ruang tamu dinyalakan, membuat bayangan-bayangan kecil di dinding tampak bergetar. Randy dan Siti mulai membicarakan hal-hal lain, renovasi hotel, rencana pemasaran, hingga kemungkinan menaikkan harga kamar. Mereka berbicara seolah mereka pemiliknya. Seolah aku hanyalah pintu yang harus dibuka, bukan pemegang kunci. Aku hanya mendengarkan, tidak menentang, tidak menyetujui. Tapi di dalam hatiku, ada rasa dingin yang pelan-pelan merayap. Aku tidak ingin mengakuinya, tapi aku sudah tahu. Sesuatu di antara kami sudah berubah sejak warisan itu muncul. Ketika mereka akhirnya beranjak ke kamar masing-masing, aku tetap duduk di sofa. Ruangan yang tadinya terasa biasa saja kini tampak seperti panggung tempat sandiwara baru dimulai. Aku meremas jemariku, mencoba menenangkan gelombang kecil di dadaku. Senyum-senyum yang kuterima hari ini terasa seperti topeng yang terlalu rapat dipakai, hingga aku bisa melihat bagian tepinya terangkat. Ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang mungkin lebih besar dari sekadar warisan. Dan aku bisa merasakannya, perlahan, seperti udara yang makin padat sebelum badai. Aku menatap pintu kamar yang baru saja tertutup, dan rasa gelisah itu semakin jelas. Senyum mereka hari ini, terlalu manis, terlalu cepat, terlalu palsu, menggema di kepalaku. Malam itu aku belum bisa tidur. Lampu kamarku padamkan, tapi pikiranku tetap menyalakan kembali semua percakapan sore tadi. Senyum palsu, map kosong, dan sikap Randy yang terlalu bersemangat seolah hotel itu sudah menjadi miliknya. Aku memutar tubuh di tempat tidur, namun rasa tidak nyaman itu masih menempel seperti bayangan yang enggan pergi. Sejak menerima warisan dari ayah, perubahan Randy terasa terlalu cepat, terlalu jelas. Itu saja sudah cukup membuatku waspada. Aku bangun dan berjalan pelan menuju ruang keluarga. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya, padahal malam tidak begitu berangin. Mungkin karena pikiranku terus mengulang satu kalimat dari ayah. Harta besar bukan hanya amanah, tapi juga ujian. Waktu itu aku menganggapnya hanya pesan biasa. Tapi sekarang, kata-kata itu seperti lampu peringatan kecil di benakku. Saat aku tiba di ruang tengah, aku melihat sesuatu yang tak berada di tempatnya. Map coklat yang tadi sore Randy sodorkan, yang katanya untuk mencatat aset hotel, tergeletak di meja, sedikit terbuka. Randy biasanya sangat rapi dengan barang-barang seperti ini. Ia tipe yang menutup map sampai benar-benar rapat. Karena itu, keteteran kecil di pinggir map itu terlihat aneh. Aku mendekat tanpa niat buruk, hanya dorongan dari rasa curiga yang sejak tadi mengganggu tidurku.
Aku menyentuh map itu dan melihat ada kertas yang menyembul sedikit di dalam. Bukan kertas kosong. Ada tulisan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada mengingat map itu seharusnya kosong. Aku duduk perlahan, mengambil napas panjang, dan menarik kertas itu keluar. Ternyata isinya bukan satu lembar, tapi beberapa. Tanganku sempat gemetar karena bayangan kemungkinan yang terlintas, meski aku berusaha berpikir logis. Lembar pertama membuatku terpaku. Ada tabel, seperti draft pembagian keuntungan. Nama Randy tertera di sana. Juga nama Siti. Namun tidak ada nama Ratna sebagai pemilik resmi hotel. Di bawah tabel, ada catatan kecil dengan tulisan tangan Randy. Nanti tinggal arahkan Ratna untuk tanda tangan. Aku menegang. Ini bukan lagi sekadar perhatian atau bantuan. Ini menunjukkan rencana yang dibuat dengan pertimbangan matang. Terlalu matang. Aku menarik lembar berikutnya. Kali ini sebuah draft kuasa penuh, belum lengkap, tapi sudah jelas arah tujuannya. Isinya memindahkan hak pengelolaan hotel ke keluarga Randy. Kata itu saja sudah cukup untuk membuat dadaku terasa berat. Tidak ada tanda tangan siapapun, tapi rancangan redaksinya sangat spesifik. Tinggal diarahkan, bisik hatiku dengan getir. Aku menutup mulutku, mencoba menahan napas yang tiba-tiba memburu. Rasanya seperti seseorang menarik karpet di bawah kakiku. Begitu cepat, begitu sunyi. Aku menarik lembar ketiga. Kali ini lebih mengejutkan. Rancangan surat pernyataan bahwa aku menyerahkan hak pengelolaan karena tidak siap mental mengurus hotel sebesar itu. Kalimat itu seperti menamparku. Aku tahu gaya bicara siapa yang menulisnya, gaya merendahkan halus yang sering muncul dari Randy saat ia ingin menang berdebat. Hanya saja, kali ini bukan debat. Ini skenario. Aku memejamkan mata sebentar. Mengingat ucapan Siti sore tadi, tentang aku yang perempuan penting, jangan salah langkah. Juga tawa kecil Randy saat menyebut aku hanya perlu tanda tangan kalau ada apa-apa. Sekarang semua potongan itu mulai tersambung. Aku memutar kepala, memastikan rumah benar-benar senyap. Kamar Randy dan Siti telah tertutup sejak 1 jam lalu. Tak ada suara. Tapi ketika aku melihat map itu sekali lagi, rasanya seolah mereka berdua sedang duduk mengawasi dari balik pintu, menunggu apakah aku akan menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Aku menarik napas perlahan, mencoba tetap rasional. Belum ada dokumen yang lengkap. Belum ada yang sudah ditandatangani. Artinya, mereka masih dalam tahap persiapan. Mereka belum melangkah sejauh yang kutakutkan. Tapi rencana itu ada. Dan itu cukup untuk membuatku harus lebih hati-hati. Aku menaruh kembali lembar-lembar itu ke dalam map dengan posisi yang sama saat tadi. Aku menutup map dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang berubah agar mereka tidak sadar aku telah melihatnya. Lalu aku memeluk tanganku sendiri, mencoba menenangkan keterkejutan yang masih bergetar di dada. Saat kembali berdiri, sebuah pikiran lain muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Jika mereka sudah merancang dokumen seperti ini, berarti mereka sudah membicarakannya. Mereka sudah duduk bersama, mungkin saat aku sedang mandi atau saat aku sedang menerima kabar telepon dari notaris. Mereka merencanakan, mendiskusikan, dan menyusun draft itu tanpa aku tahu apapun. Dan itu artinya, yang berubah bukan hanya sikap mereka. Yang berubah adalah niat mereka. Aku berjalan menuju dapur untuk minum. Tapi ketika memegang gelas, jariku masih gemetar. Tidak karena takut berlebihan, tapi karena kesadaran baru yang menggigit seperti udara dingin. Warisan ini bukan hanya membuat mereka berbeda. Warisan ini membuka pintu bagi ambisi yang selama ini mungkin tidak pernah terlihat. Atau, mungkin selama ini aku tidak pernah cukup memperhatikan. Saat aku kembali ke kamar, aku berhenti di ambang pintu. Ada sesuatu yang menusuk dari kesunyian rumah ini. Bukan suara, bukan bayangan, tapi ancaman pertama. Bukan ancaman besar, bukan kekerasan, bukan teriakan. Justru sebaliknya, ancaman yang datang dalam bentuk kertas, tinta, dan rencana yang ditulis dengan huruf rapi. Aku tahu mulai malam ini, aku tidak bisa lagi menganggap semuanya baik-baik saja. Ada sesuatu yang sedang bergerak pelan, dan arahnya menuju hidupku. Pagi datang tanpa rasa tenang. Ketika membuka mata, pikiranku langsung kembali pada dokumen-dokumen yang kutemukan semalam, draft kuasa, catatan pembagian keuntungan,
dan tulisan tangan Randy yang mengatakan, tinggal arahkan Ratna untuk tanda tangan. Dua kalimat itu terus mengiringi langkahku ke kamar mandi, mengingatkanku bahwa perubahan sikap mereka bukan hanya firasat. Aku duduk di tepi tempat tidur, memegang ponsel sambil menimbang langkah apa yang harus kuambil. Tidak mungkin aku membiarkan Randy dan Siti mengatur hidupku begitu saja. Ayah pasti ingin aku menjaga apa yang ia percayakan. Tapi aku tidak bisa melawan tanpa memahami hukum. Dan aku tidak boleh membuat gerakan yang membuat mereka curiga. Akhirnya aku membuka kontak lama yang tidak pernah kusentuh. Nomor pengacara yang dulu bekerja bersama ayah. Tidak pernah dekat denganku. Tapi ia tahu semua tentang legalitas hotel. Ia tidak perlu muncul sebagai tokoh dalam hidupku. Cukup menjadi sumber informasi. Aku menekan tombol panggil dengan jantung berdegup pelan. Selamat pagi. Jawab suara laki-laki parubaya itu setelah beberapa dering. Tidak ada nama, tidak perlu. Aku hanya berkata, saya Ratna, putri almarhum Pak Surya. Oh, ya, apa yang bisa saya bantu? Suaranya sopan, profesional. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Saya menemukan beberapa draft dokumen yang mencurigakan. Mengenai hotel. Saya ingin tahu hal-hal apa saja yang harus saya waspadai sebagai pemilik resmi. Ia tidak bertanya macam-macam. Mungkin sudah terbiasa menghadapi situasi keluarga yang rumit. Baik, saya tidak bisa memberi saran spesifik tanpa melihat dokumen aslinya. Tapi secara garis besar, sebagai pemilik penuh, tidak ada orang lain yang bisa mengambil alih tanpa tanda tangan Anda. Apapun yang mengatasnamakan kuasa harus diberikan Anda sendiri. Tidak ada jalan pintas. Ucapannya membuatku sedikit lega, tapi tidak sepenuhnya. Aku bertanya lagi, kalau ada pihak keluarga yang mencoba mendorong saya banyak tanda tangan, yang isinya mungkin mengalihkan hak. Jangan menandatangani apapun tanpa saya lihat dulu. Jawabnya cepat. Dan pastikan Anda tahu setiap kalimat di dalamnya. Kalau ragu, tolak. Anda punya hak penuh. Aku menarik napas, merasa sedikit lebih kokoh. Baik. Apa saya perlu melakukan sesuatu dari pihak saya? Ada satu langkah awal. Buat pencatatan legal tambahan bahwa Anda memahami hak Anda. Itu memperkuat posisi Anda jika muncul tekanan. Tidak mengubah apapun secara struktural, tapi menegaskan bahwa Anda mengelola hotel secara sadar dan aktif. Aku mengangguk meski ia tidak bisa melihatnya. Saya mengerti. Kalau Anda butuh, dokumen itu bisa saya siapkan. Tidak perlu pertemuan. Tinggal saya kirimkan formatnya. Ya, tolong, jawabku. Setelah beberapa instruksi singkat, ia menutup telepon. Pembicaraan itu tidak panjang, tidak dramatis, tapi cukup membuatku sadar satu hal. Aku tidak sendirian, dan aku tidak selemah yang mereka kira. Aku hanya perlu bergerak lebih cepat dari mereka. Aku membuatkan kopi untuk diriku sendiri sambil mencoba merapikan pikiranku. Ketika berjalan ke ruang tengah, aku melihat pintu kamar Randy sudah terbuka. Ia muncul dengan rambut acak-acakan dan senyum yang terlalu dibuat-buat. Kamu bangun pagi, katanya sambil meregangkan tubuh. Aku tadi kepikiran soal hotel. Kita bisa mulai datain asetnya hari ini, kalau kamu mau. Nada, kita, nya membuat bulu kudukku sedikit berdiri. Aku menahan diri untuk tidak terlihat berbeda. Aku ada urusan dulu, jawabku tenang. Urusan apa? Tanyanya cepat, terlalu cepat. Berkaitan dengan administrasi. Jawabku pendek. Aku harus pastikan semuanya jelas dulu sebelum mulai apapun. Ia terdiam sejenak. Wajahnya sekilas menunjukkan ketidaksukaan sebelum kembali tersenyum. Oke, tapi kasih kabar ya. Biar aku bisa bantu. Aku mengangguk dan berjalan melewatinya. Saat aku mengambil tas, aku merasakan tatapannya mengikuti gerakanku. Bukan tatapan suami yang peduli, tapi lebih seperti seseorang yang tidak ingin kehilangan kendali atas sesuatu yang sudah ia hitung sebagai miliknya. Siti menyusul muncul dari dapur dengan suara ceria yang terdengar paksa. Ratna mau pergi? Pagi-pagi sudah sibuk. Ya. Iya, Bu. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Bagus itu, katanya sambil tersenyum manis. Kalau kamu bingung, Randy bisa antar. Kan urusannya banyak. Aku menggeleng. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Keduanya saling bertukar pandang, singkat tapi jelas.
Ada ketegangan yang tidak mereka sembunyikan dengan baik. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu seperti kekecewaan kecil di mata Randy, seolah rencananya tertunda. Aku tidak menambah kata apapun. Aku keluar rumah dengan langkah mantap, membiarkan udara pagi menampar wajahku, dan membuat pikiranku lebih jernih. Suara burung dan lalu lintas jauh tidak mampu menghapus rasa terancam yang sejak semalam tidak pergi. Tetapi setidaknya sekarang aku tahu kemana harus bergerak. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Dokumen dari pengacara ayah sudah terkirim. Format yang sederhana, tapi penting. Pernyataan bahwa aku memahami seluruh hak dan keputusan pengelolaan hotel berada di tanganku sendiri. Aku membacanya perlahan. Setiap kalimat seperti menegaskan kembali diriku, meneguhkan garis batas antara hakku dan ambisi orang lain. Tanpa menunggu lama, aku langsung menandatanganinya secara digital lalu mengirimkannya kembali. Rasanya seperti menarik nafas panjang setelah lama menyelam. Aku berhenti di tepi trotoar, memejamkan mata sesaat. Bukan untuk meratapi keadaan, tapi untuk mengukuhkan keputusan baru dalam diriku. Malam tadi aku takut, tapi pagi ini, aku mulai melangkah. Mungkin kecil, mungkin belum cukup untuk menghentikan apapun. Namun langkah pertahanan pertama ini adalah tanda bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil milik ayah atau hidupku. Dan untuk pertama kalinya sejak menerima kabar warisan itu, aku merasa sedikit lebih kuat daripada ketakutan yang ingin mengurungku. Tekanan itu mulai terasa sejak pagi. Aku baru saja meletakkan tas di meja ketika Randy muncul dari kamar. Rambut sudah tersisir rapi, kemeja polos, dan wajah yang terlalu siap untuk sebuah hari yang belum dimulai. Senyumnya kecil, tapi matanya tidak tersenyum. "Kamu udah selesai urusan administrasinya, kan?" Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Aku menatapnya sebentar. Sudah ada beberapa langkah awal. Jawaban itu kuberi tanpa menjelaskan apapun. 2 kalimat itu cukup sebagai pengingat untuk diriku. Aku sudah mulai melindungi diriku, dan mereka tidak boleh tahu detailnya. Siti keluar dari dapur membawa piring berisi roti. "Bagus kalau sudah beres," katanya sambil menaruh piring di meja. "Soalnya ada yang perlu kamu tanda tangani. Biar semuanya lancar." Nada suaranya dibuat terdengar ringan, namun rasanya seperti perangkap yang diselimuti gula. "Apa yang perlu aku tanda tangani?" Tanyaku tenang. Randy mengambil map yang sama dengan dokumen mencurigakan semalam, tapi kini terlihat lebih penuh. "Ini cuma pernyataan singkat bahwa kamu setuju dibantu pengelolaannya. Biar kalau nanti ada apa-apa, semua jelas." Map itu disodorkan ke arahku. Tangannya mantap, seolah yakin aku akan menerimanya begitu saja. Aku tidak menyentuhnya. "Boleh aku baca dulu?" "Tentu." Randy tersenyum. "Tapi nggak panjang kok. 1 halaman aja. Formalitas." Aku tahu cara Randy berbicara ketika dia menyembunyikan sesuatu. Terlalu lancar, terlalu cepat, terlalu berlebihan dalam menenangkan. Aku menarik napas, lalu mengambil map itu perlahan. Siti duduk, memperhatikanku dengan tatapan yang tidak bisa kubaca penuh. Tapi jelas bukan tatapan ibu mertua yang santai. Aku membuka halaman pertama. Benar, hanya 1 lembar. Tapi isinya bukan formalitas. Isinya justru memberi Randy hak bertindak atas nama, keluarga, jika aku dianggap tidak mampu mengurus manajemen besar. Kata keluarga itu membuat dadaku mengeras. Mereka benar-benar ingin membuat celah kecil untuk mengambil alih. Aku menutup map itu tanpa ekspresi. "Ada yang aneh?" tanya Siti dengan suara lembut, tapi aku bisa mendengar ketegangan di dalamnya. "Ini terlalu luas," jawabku. "Luas bagaimana?" Randy mendekat. "Itu cuma supaya kamu nggak perlu ribet. Kamu kan bilang butuh waktu belajar." Itu kalimat yang ia gunakan malam itu. Pengingat samar yang kembali menohok. Mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan pola yang sama. Aku tidak bilang aku tidak bisa. Suaraku tenang, tapi hatiku berdebar. Randy tertawa kecil, tawa yang tidak pernah benar-benar lucu. "Sayang, kamu itu nggak terbiasa urus bisnis. Aku cuma bantu. Kita ini tim." "Tim," kata yang bagus jika niatnya baik. Tapi kali ini rasanya seperti tali yang ingin mengikat. "Setidaknya, baca dulu baik-baik." Siti menimpali. "Jangan curiga sama keluarga sendiri.
Ada tekanan terselubung yang membuat ruangan terasa lebih sempit. Aku membuka map itu lagi, membacanya lebih lambat. Setiap kalimat disusun dengan nada manis tapi berbahaya. Tidak ada klausul eksplisit yang mencurigakan, tapi cukup samar untuk memberi celah jika nanti diputarbalikkan. Ini perlu aku bawa dulu, kataku. Randy langsung menggeleng. Nggak usah dibawa. Tanda tangan aja sekarang, biar selesai. Kamu kan bisa baca di sini. Suaranya berubah. Masih lembut, tapi kini terdengar perintah, bukan tawaran. Kalau kamu bawa keluar, nanti malah bingung sendiri. Tambah Siti. Tanyakan ke kami saja kalau ada yang kurang jelas. Itulah jebakannya. Mereka ingin aku tetap dalam lingkaran pengawasan. Aku menutup map itu dan meletakkannya di meja. Aku tetap harus mempelajarinya. Randy menatapku lama. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Ketidaksabaran yang selama ini ia sembunyikan mulai muncul ke permukaan. Ratna, katanya perlahan, kamu harus percaya sama kami. Aku percaya, jawabku. Tapi bukan berarti aku menandatangani sesuatu tanpa memahami konsekuensinya. Kamu lebay banget, desisnya, senyum tipis menghilang. Ini cuma kertas biasa. Kalau cuma kertas biasa, kenapa kamu memaksa aku tanda tangan sekarang? Tanyaku balik. Keheningan turun. Siti langsung berdiri, mendekat, dan menempatkan diri di samping Randy seperti penguat. Kami melakukan ini demi kamu, katanya. Biar kamu nggak salah jalan. Kamu itu perempuan. Tekanan bisnis besar bisa bikin stres. Kita cuma mau jagain kamu. Kata, perempuan, itu menamparku. Nada merendahkan itu benar-benar keluar. Aku tidak perlu dijagain dengan cara seperti ini, jawabku perlahan. Randy menggeser map lebih dekat kepadaku. Tanda tangan. Itu bukan lagi ajakan. Itu perintah yang telanjang. Dadaku mengeras. Tangan dingin. Tapi pikiranku justru terasa sangat jernih. Semua kecurigaan kemarin, semua dokumen yang kulihat, semua ekspresi yang berubah sejak kabar warisan itu. Sekarang semuanya berkumpul menjadi satu kesimpulan. Ada garis yang harus kutarik hari ini. Tidak, kataku. Bukan pelan. Tidak gemetar. Tidak menunduk. Siti terbelalak. Randy terpaku seperti tidak percaya aku berani menolak. Aku melanjutkan. Aku tidak akan menandatangani apapun tanpa analisa. Kalau kalian benar-benar ingin membantu, kalian tidak perlu memaksa. Randy mengepal tangan, tapi ia mencoba menahan diri. Ratna, jangan bikin ribut. Aku tidak bikin ribut, ucapku tegas. Aku hanya menjaga hakku. Keheningan yang turun kali ini lebih berat. Mereka tidak menyangka penolakanku akan seterang ini. Tidak setajam ini. Dan aku sadar, tepat di detik itu, bahwa keputusan ini mungkin akan membuka babak baru dalam pertarungan halus yang sedang berlangsung. Tapi itu tidak membuatku mundur. Untuk pertama kalinya, aku berdiri bukan sekadar bertahan. Aku menolak. Dan kali ini, mereka mendengarnya jelas. Tatapan Randy masih menusuk ke arahku, seolah ia tak bisa menerima bahwa aku, untuk pertama kalinya, berani berkata tidak. Suasana ruang tengah yang tadi hening kini terasa sempit, panas, dan penuh energi yang mendorongku pergi. Di ujung meja, map coklat berisi lembar-lembar yang ingin mereka paksa tanda tangani masih terbuka, menjadi saksi betapa jauh mereka sudah mendorong batas kesabaranku. Aku nggak ngerti kenapa kamu keras kepala begini, nah, Randy akhirnya berkata, nadanya rendah tapi terisi kemarahan yang ditahan. Tanda tangan itu cuma formalitas. Kamu bikin semuanya ribet. Formalitas? Kata itu masih menamparku, mengingatkan bagaimana beberapa hari terakhir ia dan Siti mencoba mengurungku dalam penjelasan yang memelintir logika. Aku hanya jaga hakku. Aku menjaga warisan ayah, bisikku dalam hati, satu-satunya pengingat yang menahan aku agar tidak goyah. Siti menimpali, lebih tajam. Kamu itu nggak tahu dunia bisnis, Ratna. Kalau kamu telat tanda tangan, operasional hotel ayahmu bisa kacau. Kamu mau hotel itu bangkrut gara-gara kamu terlalu sensitif. Aku menghembuskan napas panjang. Aku bukan sensitif. Aku hanya butuh waktu. Dan aku nggak mau tanda tangan apapun tanpa tahu isi lengkapnya. Ada jeda. Sempit, tapi cukup untuk memperlihatkan ekspresi asli mereka. Ketidaksabaran yang selama ini mereka tutupi dengan senyum manis dan alasan-alasan,
demi keluarga. Randy menyandarkan tangan ke meja, condong ke arahku. Kamu ini istri aku. Harusnya kamu percaya sama suami sendiri. Kita lakukan ini buat masa depan kita. Masa depan kita, ulangku lirih, atau masa depan kalian. Randy terbelalak marah, Siti sedikit tersentak. Tapi aku sudah tak menyesal mengatakannya. Tekanan beberapa hari terakhir, tatapan, permintaan, nada suara yang berubah, semuanya telah menumpuk cukup dalam untuk menghapus ragu. Aku butuh ruang, kataku pelan. Aku butuh tenang. Kalian terus menekan aku, dan aku nggak bisa mikir jernih. Randy menertawakan pendek. Ruang? Kamu lebay. Nah, kita cuma minta kamu ikut kerjasama. Kerjasama? Aku menatapnya lurus. Menandatangani sesuatu tanpa aku tahu konsekuensinya bukan kerjasama. Siti maju setengah langkah, nadanya lebih merendah, tapi dingin. Sebagai menantu, kamu harusnya menghormati kami, Ratna. Jangan sampai kamu bikin keluarga retak. Aku ingin marah, tapi yang keluar justru kelelahan yang menyesakkan. Keluarga retak bukan karena aku. Kalian yang memaksaku tanpa memberi ruang untuk berpikir. Randy membungkus suaranya dengan nada mengancam yang samar. Cukup samar agar tak terdengar terang-terangan, tapi cukup kuat untuk menegakkan bulu kudukku. Kalau kamu pergi sekarang, jangan salahkan siapapun kalau hubungan kita nanti berubah. Ancaman tak langsung itu menusuk lebih keras daripada teriakan. Untuk sekali ini, aku tidak menunduk. Aku berdiri. Aku tetap akan pergi. Wajah Siti tampak tak percaya, seakan tak pernah membayangkan aku punya keberanian keluar dari tekanan yang mereka bangun seperti jaring. Ratna, kamu. Aku tak menunggu mereka menyelesaikan kalimat. Aku mengambil tas kecilku dari sofa, tas yang sejak beberapa hari lalu selalu kusimpan penuh dokumen fotokopi yang membuatku merasa sedikit lebih aman. Setidaknya, aku tak sepenuhnya buta sekarang. Beberapa halaman yang kuambil saat mereka lengah masih tersimpan di dalamnya, menjadi petunjuk pertama untuk membaca niat tersembunyi mereka. Randy mengikuti langkahku sampai pintu. Kamu mau kemana? Menjauh, jawabku singkat. Ratna, nada itu bukan panggilan, tapi peringatan. Aku berhenti sejenak di ambang pintu. Sekali lagi, perasaan pahit mengalir. Rumah ini seharusnya tempatku pulang, tapi sekarang hanya membuat napasku pendek. Aku pergi supaya aku bisa berpikir. Kalau aku tetap di sini, kalian gak akan berhenti menekan. Ini rumahmu. Pinta Randy, tapi terdengar lebih seperti klaim, bukan kepedulian. Aku menoleh sedikit. Ya, rumahku. Makanya aku berhak menentukan batasnya. Siti menggeleng dengan senyum dingin. Wanita zaman sekarang gampang terseret emosi. Aku mengabaikannya. Saat pintu tertutup, barulah aku sadar tanganku bergetar. Dari luar, rumah tampak tetap sama, tenang, rapi, tidak menunjukkan badai yang baru saja terjadi di dalamnya. Tapi di dadaku, sesuatu berubah. Ada keputusan kecil yang retakannya sudah tak bisa ditambal. Aku melangkah cepat menuju gerbang kompleks. Matahari sore menampar mataku, tapi udara luar memberi ruang bagi paru-paruku untuk bernapas. Dalam diam, aku menata ulang langkahku. Aku tidak aman kalau terus di sana. Langkah-langkahku menjauh sambil menekan denyut di pelipis. Suara Randy tadi terus tergaung di kepalaku. Kalau kamu pergi sekarang, jangan salahkan siapapun kalau hubungan kita nanti berubah. Bagian terbengkalai dalam kalimat itu menghantui. Apa maksudnya? Apa rencana mereka? Aku menarik napas dalam-dalam, menatap jalanan yang mulai sepi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku jujur pada diriku. Aku takut. Tapi ketakutan itu kini bercampur tekad baru, getarannya halus, tapi nyata. Aku harus melindungi diriku. Aku harus bergerak sebelum mereka melangkah lebih jauh. Dan di saat itu, dalam keheningan yang mulai mengendur, sebuah pikiran menghantamku. Apapun yang mereka rencanakan, aku mungkin sudah terlambat menyadarinya. Sebuah ancaman samar menggantung di udara, menyelimuti punggungku saat aku terus berjalan menjauh. Dan untuk pertama kali sejak semua dimulai, aku tahu, ini baru permulaan. Udara sore yang menyambutku setelah keluar dari rumah itu masih tercium samar-samar di pakaianku. Bau ketegangan yang belum sepenuhnya hilang.
Keputusan meninggalkan mereka beberapa jam lalu masih membekas kuat di dadaku, seperti garis pertama di kertas kosong. Ragu, tapi tak bisa dihapus lagi. Aku harus menjauh, pikirku, mengulang alasan yang membuatku berani melangkah keluar dari tekanan yang hampir mematahkan pikiranku. Sekarang aku duduk di lobi hotel peninggalan ayah, tempat terakhir yang bisa membuatku merasa aman. Lampu-lampu hangat, bunyi koper beroda, dan suara resepsionis memberi sapaan ramah pada tamu menghadirkan suasana yang sangat berbeda dengan rumah barusan. Di sini, aku tidak ditekan. Di sini, aku bisa bernapas. Dan di sini pula aku mulai memahami apa yang sesungguhnya harus kulakukan. Bu Ratna, perlu bantuan? Tanya salah satu staf senior hotel yang sudah mengenalku sejak remaja. Aku tersenyum tipis. Enggak apa-apa. Aku cuma mau lihat-lihat dulu. Dia mengangguk dan kembali bekerja. Aku menarik napas. Ayah selalu bilang, kalau kamu bingung, pulanglah ke tempat yang punya fondasi untuk menahanmu. Dan hotel ini, bangunan penuh kenangan kerja keras ayah, adalah fondasi itu. Saat duduk, tas kecilku terasa berat oleh dokumen-dokumen yang kubawa kabur dari rumah. Beberapa di antaranya berisi salinan data kepemilikan dan rencana operasional hotel. Aku membukanya perlahan, mencoba memahami potongan demi potongan yang kutemukan. Semuanya berawal dari map yang Randy dan Siti paksaku tanda tangani, yang akhirnya membuka kecurigaan pertama. Mereka mencoba mengambil alih tanpa sepengetahuanku. Aku tidak lagi ingin hanya bertahan. Aku harus bangkit. Aku menuju ruang administrasi, melewati beberapa staf yang menyapaku dengan hormat. Sentuhan rasa hormat itu membuat dada terasa hangat. Di sini, posisiku jelas. Di sini aku tidak perlu memohon didengar. Pak, saya ingin lihat berkas legal hotel. Kataku pada pengacara ayah yang sudah lama membantu dari jauh dan kebetulan ada di kantor manajemen hari itu. Dia mengangguk sopan. Tentu, Bu Ratna. Saya sudah siapkan beberapa dokumen yang dulu sering dikelola almarhum ayah Anda. Silakan dibaca dulu. Dia memberiku berkas tanpa banyak bicara, tanpa penghakiman, tanpa pertanyaan. Hanya profesionalisme. Itu saja sudah membuatku hampir ingin menangis lega. Aku duduk dan mulai memeriksa lembar demi lembar. Keringat dingin mengalir halus di tengkukku saat menyadari betapa rapuh posisiku jika aku tetap percaya buta. Kalau tadi aku tanda tangan, semuanya bisa hilang. Pikiran itu menonjokku keras, tapi juga memberi kekuatan baru. Bu Ratna, mau saya jelaskan bagian mana dulu? Tanya pengacara ayah. Aku menggeleng. Saya mau belajar. Biar saya baca pelan-pelan dulu. Dia tersenyum kecil. Ayah Anda pasti bangga melihat Anda mulai terlibat. Kalimat itu menghentikan napasku sementara. Ya, ayah pasti ingin aku melindungi apa yang ditinggalkannya dengan cara terhormat, bukan terjebak dalam manipulasi yang hampir merenggut kendaliku sendiri. Selama beberapa jam aku membaca, mencatat, dan bertanya. Dan sesuatu dalam diriku mulai berubah. Dulu, aku selalu berpikir mengurus hotel adalah urusan Randy karena dia lebih mengerti. Tapi sekarang aku tahu, itu hanya persepsi yang disuntikkan pelan-pelan agar aku melepaskan kendali. Ketika malam mendekati pukul 9, aku bangkit dari kursi. Ada rasa pegal, tapi juga terang. Untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, kepalaku terasa jernih. Aku menatap layar komputer berisi laporan. Angka-angka yang dulu membingungkan, kini mulai kupahami. Ini bukan sekadar hotel. Ini kehormatanku. Ini warisan ayah. Ini hakku. Aku menutup laptop dengan mantap. Pak, saya mau minta satu hal. Apa itu? Tolong siapkan langkah untuk memperkuat semua dokumen kepemilikan. Saya nggak mau ada celah sedikit pun. Dan mulai besok, saya mau belajar urus semuanya. Pengacara ayah mengangguk seperti sudah menunggu kata-kata itu lama sekali. Baik, Bu Ratna. Kita bisa mulai dari audit internal dan pembekuan beberapa akses operasional sementara. Pembekuan akses. Kata itu berdenyut begitu kuat dalam pikiranku. Tiba-tiba aku tahu, Randy dan Siti tidak boleh punya celah lagi untuk bermain dari belakang. Lakukan, kataku tegas. Semua proses itu akan memakan waktu, tapi malam itu, di ruangan kantor hotel yang sunyi, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku pulang ke kamar hotel yang sengaja kupilih untuk menginap malam ini. Setelah mandi,
Aku duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela ke arah lampu kota. Aku belajar bangkit, gumamku dalam hati. Dan rasanya, benar. Ponselku tiba-tiba bergetar di meja. Nama Randy muncul berkali-kali di layar, panggilan masuk. Lalu pesan. Lalu panggilan lagi. Aku tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, pesan baru muncul, kali ini dari Siti. Ratna, kamu di mana? Kamu nggak boleh bikin keputusan sendiri. Kita harus bicara sekarang. Ini penting. Nada panik itu jelas. Sangat jelas. Seolah mereka baru menyadari sesuatu berubah, bahwa kendali yang selama ini mereka pegang mulai lepas. Aku menatap layar 3 detik, lalu mematikannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada kepanikan mereka. Karena justru itulah tanda bahwa langkahku sudah benar. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Tidak ada dering alarm, tidak ada panggilan dari Randy atau pesan bernada menekan dari Siti. Ketenangan yang terlalu sunyi justru membuatku semakin waspada. Malam sebelumnya, kepanikan mereka terasa jelas dari pesan-pesan yang masuk. Dan kalau mereka panik, artinya ada sesuatu yang sangat ingin mereka sembunyikan. Aku merapikan rambut, mengenakan kemeja kerja ayah yang dulu sering kupakai hanya untuk tidur, lalu keluar kamar dengan langkah pasti. Di lobi hotel, suasana masih sepi. Hanya beberapa staf yang menyiapkan meja resepsionis untuk pergantian shift. Aku mengangguk singkat dan langsung menuju ruang administrasi yang kemarin kutinggalkan dalam keadaan penuh dokumen. Pengacara ayah sudah menungguku di depan meja. Pagi, Bu Ratna. Saya sudah siapkan file yang kemarin Ibu minta pelajari lebih dalam. Aku menarik kursi dan duduk. Hari ini saya mau lihat apa saja akses operasional yang pernah Randy pegang. Dia mengeluarkan sebuah map tebal. Sebagian akses sudah kami nonaktifkan tadi malam. Tapi ada beberapa arsip yang perlu Ibu lihat sendiri. Tanganku sedikit bergetar saat membuka lembaran pertama. Bukan karena takut, tapi karena intuisi yang sejak kemarin malam mendesak kuat bahwa ada sesuatu yang besar yang belum kusadari. Dan ketika mataku mencapai halaman ketiga, rasa itu semakin menegas. Ada sebuah dokumen penawaran. Lalu dokumen appraisal nilai hotel. Dan yang paling membuat tubuhku menegang, proposal penjualan. Tanggalnya baru 2 minggu lalu. Nama yang tertera di bagian pengaju, Randy. Aku menelan ludah. Ini, dia mau jual hotel ini, bisikku. Pengacara ayah mengangguk pelan. Dokumennya tidak lengkap karena tidak pernah diajukan resmi. Tapi indikasinya jelas. Bu, seseorang sudah menyiapkan langkah awal. Aku menatap berkas itu lama. Selama ini, aku hanya berpikir mereka ingin mengambil alih kendali. Tapi menjual? Sampai sejauh itu, bibirku mengering. Ingatanku kembali pada cara Randy memaksaku tanda tangan beberapa hari lalu. Kalau aku tanda tangan waktu itu, aku menutup mata sesaat. Hotel ini sudah tidak akan ada dalam hidupku. Dalam sejarah keluarga ayah. Ada dokumen lain, tanyaku, suaraku lebih datar dari yang kubayangkan. Pengacara ayah menarik tumpukan kedua. Ini laporan transaksi yang dicurigai. Ada upaya memindahkan dana operasional ke akun sementara. Tidak besar, tapi cukup untuk menandakan adanya aktivitas persiapan. Aku memeriksanya satu-satu, jantungku berdegup keras namun tetap terkendali. Semakin banyak halaman kulihat, semakin jelas motifnya. Randy ingin menjual hotel pada pihak ketiga, mungkin untuk melunasi sesuatu yang tidak kuketahui, mungkin untuk kepentingan Siti, mungkin untuk kerakusan murni. Apapun alasannya, fakta ini sudah cukup untuk mengikis sisa keraguanku. Aku harus bertindak cepat, gumamku. Pengacara ayah menatapku seakan memastikan aku siap melangkah sejauh ini. Apa langkah yang Ibu inginkan hari ini? Aku berdiri dari kursi tanpa ragu. Saya mau selesaikan penyelidikan sendiri dulu. Saya ingin lihat arsip digital. Setelah itu baru kita ambil tindakan. Dengan izin darinya, aku memasuki ruang arsip. Lampu putih dingin menerangi ruangan yang penuh kabinet dan rak logam. Komputer kantor menyala, menampilkan folder-folder yang selama ini tidak pernah kusentuh. Aku menarik napas panjang, duduk, dan mulai membuka satu demi satu. Folder transaksi, folder rencana kerja, folder administrasi, folder yang dilabeli internal. Saat membuka folder internal, aku menemukan file bernama draft pelepasan aset.
Aku klik. Sebuah dokumen panjang terbuka. Helaan napasku tertahan. Randy sudah menyiapkan draft perjanjian pelepasan hak milikku. Namaku tercantum jelas sebagai pihak yang menyetujui secara sadar. Draft itu hanya menunggu tanda tanganku untuk menjadi nyata. Tanganku mengepal pelan. Jadi selama ini bukan hanya manipulasi, tapi rencana penuh. Ada catatan kecil di bagian bawah. Untuk finalisasi, minta Siti pastikan Ratna dalam kondisi setuju. Jangan sampai ada saksi luar. Dadaku terasa panas. Selama ini mereka bukan hanya menekanku. Mereka mengatur. Mengatur emosiku. Mengatur situasiku. Mengatur reaksiku. Tapi aku tidak sedang menghadapi mereka dengan ketidaktahuan lagi. Aku menutup file dan bangkit dari kursi. Kakiku melangkah ke ruang pengacara ayah dengan tenang, tapi pikiranku sudah bergerak 1000 langkah ke depan. Pak, ucapku begitu masuk. Saya sudah lihat semuanya. Dia mengangguk seakan sudah menduga reaksiku. Apa keputusan Anda? Aku menarik napas, tidak gemetar, tidak ragu. Kita mulai pembekuan aset hari ini. Semua akses harus dialihkan sepenuhnya ke saya. Tidak boleh ada satu celah pun. Baik. Dia mengambil beberapa dokumen, bersiap mengeksekusi langkah itu. Tapi aku menambahkan, dan saya mau prosesnya cepat. Selesai sebelum mereka sempat bergerak. Bisa dilakukan. Di balik ketenangan ruangan itu, aku merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuhku. Bukan dari kemarahan, bukan dari ketakutan, tapi dari keyakinan. Aku akhirnya tahu persis apa yang kulawan. Dan saat tanda tanganku menempel di surat pembekuan aset pertama, aku tahu satu hal. Pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Teleponku terus bergetar sejak pagi, tetapi aku tidak mengangkatnya. Aku sudah menyelesaikan penandatanganan seluruh dokumen pembekuan akses, rekening operasional, hak pengelolaan, bahkan jalur komunikasi internal hotel. Semuanya kini berada di bawah kontrolku. Dan tepat setelah sistem memberlakukan pembekuan itu, aku tahu Randy akan bereaksi. Aku benar. Panggilan masuk muncul bertubi-tubi, hampir setiap 2 menit. Saat panggilan ke-18 masuk, aku mendesah panjang. Aku tahu pada titik tertentu aku harus menghadapinya, bukan menghindar. Menunduk pada rasa takut justru memberinya ruang untuk kembali mengaturku. Aku menekan tombol hijau. Ratna, kamu di mana? Suara Randy langsung meledak, tanpa jeda. Aku menegakkan dudukku. Aku lagi di hotel. Kamu ngapain di sana? Kenapa aksesku ke sistem manajemen tiba-tiba ditolak? Kenapa rekening operasional nggak bisa kubuka? Kamu bikin apa? Suaranya mengguncang speaker ponsel. Nada panik itu bukan kepedulian. Itu kemarahan seseorang yang kehilangan kendali. Aku cuma menjaga hakku. Jawabku pelan, tapi tidak gemetar. Tapi ini gila. Randy hampir berteriak. Hotel itu butuh yang paham cara urus. Kamu nggak ngerti apa-apa, tapi sok ngatur semua. Sejak kapan kamu merasa lebih pintar dari aku? Hah? Aku memejamkan mata sejenak, menahan aliran emosi yang menyerbu dadaku. Selama ini, kata-kata seperti itu sering diucapkannya, tapi dulu aku selalu mengalah. Sekarang, aku mendengarnya dengan mata yang sudah terbuka lebar. Aku sudah belajar, kataku. Dan aku tahu apa yang kamu lakukan di belakangku. Ada keheningan singkat di telepon. Lalu Randy tertawa, tawa pendek dan sinis. Belajar apa? Baca 2-3 dokumen langsung merasa jago? Kamu pikir kamu bisa jalanin hotel ini sendirian? Aku tidak sendirian. Dan aku tahu kamu menyiapkan draft penjualan hotel. Suaraku turun satu nada, lebih dingin. Aku sudah lihat semuanya. Kali ini heningnya lebih panjang. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, tanda pikirannya cepat menyusun reaksi. Ratna, katanya akhirnya, suaranya berubah lembut tapi palsu. Kamu pasti salah baca. Itu cuma rencana cadangan. Aku melakukan itu untuk masa depan kita. Kamu tahu sendiri kondisi keuangan kita belakangan ini. Aku tahu kamu memindahkan dana operasional ke akun lain, potongku. Itu bukan demi masa depan kita. Mendengar itu, suaranya pecah. Kamu nggak ngerti, ya? Semua ini karena kamu. Karena kamu terlalu sibuk mikirin warisan itu daripada mikirin suamimu sendiri. Kamu berubah sejak terima hotel itu, Ratna. Kamu jadi sok penting. Sok penting.
Aku mengulang dengan suara rendah. Ya, Randy tidak menahan diri lagi. Kamu kira kamu siapa? Tanpa aku, kamu nggak akan tahu apa-apa soal bisnis. Dan sekarang kamu malah balikin semua jasaku dengan ngerebut akses-akses yang harusnya juga punyaku. Kamu, hotel ini peninggalan ayahku. Aku memotongnya lagi, kali ini tanpa ragu. Aku berhak penuh, dan kamu tidak pernah punya hak atas itu. Bukan dulu, bukan sekarang. Ibu bilang kamu makin aneh. Katanya tiba-tiba, lebih emosional. Ibu bilang kamu mulai nyembunyiin sesuatu. Kamu bikin ibu sendiri kepikiran, Ratna. Kamu tega banget sama dia. Ada sengatan kecil di hatiku. Siti dulu sering kucoba hormati. Tapi aku tahu kalimat itu hanya dimainkan untuk membuatku merasa bersalah. Kalau dia kepikiran, ujarku tenang, itu karena dia ikut rencana kamu. Sekali lagi Randy terdiam. Lalu dentuman benda dipukul terdengar di seberang, membuatku sedikit menjauhkan ponsel. Ratna, kamu bikin semua jadi berantakan. Katanya dengan suara lebih rendah, tapi jauh lebih penuh ancaman. Kalau kamu nggak balikin akses itu sekarang juga. Sekarang, ngerti? Kamu bakal nyesel. Hatiku berdegup. Ancaman itu jelas. Aku nggak takut, jawabku lirih tapi tegas. Jangan bodoh. Kamu pikir para staf mau nurut sama kamu? Kamu pikir bisa ngejalanin semua ini tanpa aku? Kamu itu bukan tipe yang kuat, Ratna. Kamu tuh lemah. Selalu lemah. Kata itu, lemah, dulu sangat mudah menembus dindingku. Dulu, aku selalu menunduk setelah mendengarnya. Dulu, aku akan mencoba membela diri sambil menangis. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Aku justru tersenyum kecil. Kalau aku lemah, kamu nggak akan sebegitu marah karena kehilangan kendali. Suara Randy tercekat. Aku bisa membayangkan ekspresinya, terkejut, tersinggung, dan kesal karena aku tidak lagi bereaksi seperti yang dia harapkan. Ratna, kamu bikin keputusan besar tanpa pikir panjang. Kamu nggak ngerti dunia ini. Kamu akan jatuh, dan waktu itu datang, jangan harap aku bantu. Kamu tidak pernah benar-benar membantu. Balasku tanpa emosi. Kamu hanya mengarahkan aku agar aku tidak melihat permainanmu. Dia menarik napas panjang, kali ini penuh amarah dan frustrasi. Baik. Kalau kamu mau perang, ayo kita perang. Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap. Di dadaku, ada getaran kecil. Bukan takut, bukan cemas, tapi kelegaan pahit. Untuk pertama kalinya, Randy tidak lagi tertutup topeng. Setiap kata yang ia lontarkan barusan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Seseorang yang tidak pernah melihatku sebagai pasangan, tetapi sebagai pintu masuk kekuasaan. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Dunia di sekelilingku terasa lebih sunyi, tapi juga lebih jernih. Tidak ada lagi perasaan menggantung atau keraguan. Aku tahu satu hal pasti. Kalau aku tidak melindungi diriku sekarang, tidak ada siapapun yang akan melakukannya. Pertengkaran tadi masih menggantung seperti asap yang tak mau menghilang. Ratna berdiri di ruang kerjanya yang kini tertutup rapat, napasnya perlahan, tapi jantungnya masih memukul-mukul dinding dadanya. Bukan karena takut, melainkan karena keterkejutan yang mulai berubah menjadi kewaspadaan tajam. Randy barusan menunjukkan sisi yang selama ini ia coba abaikan. Kemarahan yang meledak tanpa kendali, kata-kata yang tak lagi menutupi maksud sebenarnya. Ratna memejam sebentar, mendengar kembali ucapan Randy yang sempat lolos di tengah amarahnya. Tanpa hotel itu, aku habis. Nah, kau tahu itu? Waktu itu Ratna hanya menatapnya diam, terlalu terpukul untuk menguraikan makna kalimat itu. Namun kini, setelah ruang kembali hening, kalimat itu terasa seperti pintu kecil yang perlahan membuka lorong gelap yang sejak lama ia curigai keberadaannya. Ratna menghela napas panjang. Jika ada sesuatu yang Randy sembunyikan, ia perlu menemukan jawabannya sendiri. Tanpa bantuan siapapun, tanpa didorong emosi, tanpa terburu-buru menyimpulkan. Ia duduk, membuka laptop, lalu mulai menelusuri arsip laporan keuangan terdahulu. Catatan yang selama ini jarang ia sentuh karena rasa percaya yang dulu begitu besar. Satu persatu folder terbuka. Satu persatu angka menatap balik. Dan semakin lama ia membaca, semakin jelas perasaan dingin itu merayap di tengkuknya.
Beberapa transaksi mencurigakan mulai terlihat. Penarikan besar dalam jumlah berulang, semuanya atas nama usaha sampingan Randy yang ia klaim. Kecil saja, kok. Nah, Ratna mengingatnya, omongan santai itu kini terasa seperti belati yege dibungkus senyum. Ratna memperbesar tampilan dokumen berikutnya. Transfer ke rekening pribadi Randy. Jumlahnya tidak wajar. Lalu perubahan laporan yang disamarkan dengan istilah operasional. Diikuti catatan pembayaran, konsultan luar, yang tidak pernah benar-benar ada. Ratna menggigit bibir pelan. Semua pola ini tidak muncul tiba-tiba. Semua ini sudah berjalan lama. Hanya saja ia tak pernah menoleh ke arah yang tepat. Ia menyalakan lampu meja, merapikan rambutnya yang tergerai, dan kembali fokus. Tangannya bergerak stabil, dingin, tanpa tremor. Ada ketegasan baru yang menghuni tubuhnya. Bentuk awal pengkhianatan sudah terlihat. Sekarang ia butuh bukti pasti yang membuat semua keping bersambung. Ratna mengakses dokumen jaminan finansial Randy. Berlapis proteksi. Berulang kali dimodifikasi. Butuh waktu beberapa menit sampai ia berhasil membuka salah satu file bersimbol merah. File yang awalnya ia kira tidak penting. Folder itu tidak disamarkan dengan nama rumit, justru diberi nama paling polos. Pinjaman. Namun begitu ia klik, dada Ratna seperti ditarik ke bawah. Ada kontrak pinjaman bernominal besar. Nilainya bisa mengguncang hotel sampai berlutut jika dijadikan jaminan. Dan di bagian marin kanan bawah, tercetak jelas rencana perluasan jaminan dengan aset, hotel, yang seharusnya tak tersentuh. Nama Randy ada di sana. Tanda tangannya terlihat tergesa namun nyata. Dan di bagian catatan tambahan yang diketik kecil. Opsional, hotel, nilai tinggi, penyelesaian cepat. Ratna membeku. Tidak ada lagi ruang ragu. Tidak ada lagi bagian yang bisa ia bela. Randy bahkan tidak sekadar berniat. Ia hampir benar-benar mengeksekusi. Perlahan ia menutup file itu. Kursi berderit sedikit ketika ia menegakkan punggung. Jadi ini rencana terakhir yang ingin kamu lakukan. Gumamnya lirih. Bukan marah. Bukan kaget lagi. Lebih seperti seseorang yang akhirnya melihat wajah asli benda yang selama ini ia pegang terlalu dekat. Ia menyalakan lampu seluruh ruangan. Ada ketenangan yang rumit, tapi sangat jelas. Ratna mulai mencatat poin-poin. Mengunci akses seluruh akun bank bersama. Memperketat sistem laporan keuangan harian. Mencabut wewenang Randy secara legal berdasarkan klausul keselamatan aset. Mengaktifkan kontrol internal yang sebelumnya dormant. Menutup semua akses pengajuan jaminan dengan materai legalitas yang kini hanya ia yang memegang. Ia mengetik, menandatangani, mencetak, memindai, memasukkan kembali. Gerakannya cepat, rapi, dan tidak lagi mengandung keraguan lembek yang dulu mudah dimanipulasi. Sebagian proses memang memakan waktu, tapi Ratna lakukan tanpa suara, tanpa keluhan. Ini bukan balas dendam. Ini bukan emosi. Ini adalah penyelamatan. Ketika semua dokumen final tertata, Ratna menutup map coklat itu. Map yang kini menjadi simbol batas terakhir. Ia memandang pintu ruang kerjanya yang tertutup rapat. Di balik sana, Randy mungkin masih marah, mungkin masih mengumpat, mungkin masih mencoba mencari celah. Tapi kini celah itu sudah ditutup. Semua jalur hukum sudah ia kunci. Semua jendela aset sudah ia pasangi palang. Ratna berdiri, mengambil map, dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kokoh. Tidak goyah. Tidak takut. Cukup. Katanya pelan namun tegas, hampir seperti janji pada dirinya sendiri. Ini pengkhianatan terakhir yang kubiarkan. Dengan langkah mantap, ia berjalan keluar ruangan. Bukan untuk menghadapi Randy, tetapi untuk memastikan bahwa ia tidak pernah lagi memberi seseorang kesempatan menghancurkan hidupnya dari dalam. Dan malam itu, Ratna resmi menutup semua celah hukum yang bisa dipakai Randy. Dengan tangan dingin dan hati yang akhirnya jernih, ia memastikan hotel yang diwariskan ayahnya tidak lagi berada di bawah ancaman siapapun. Termasuk lelaki yang pernah ia cintai. Ratna bangun lebih awal dari biasanya. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 6 lewat sedikit. Namun pikirannya sudah terjaga penuh. Malam tadi ia tidur setelah menyelesaikan seluruh dokumen untuk mengunci akses Randy. Paginya ia bangun dengan keputusan baru, melangkah ke jalur hukum. Tidak ada lagi ruang ragu.
Tidak ada lagi negosiasi yang bisa diselipkan lewat emosi. Yang tersisa sekarang hanyalah kebenaran dan keberanian untuk mengungkapkannya. Ratna berdiri di depan cermin. Tatapannya tenang, bukan dingin, tapi kuat. Ia merapikan kemejanya, mengikat rambut dengan kencang, dan menyiapkan map coklat yang berisi bukti transaksi, salinan kontrak pinjaman, serta rangkaian catatan yang ia susun sendiri. Setiap lembar itu bukan hanya dokumen. Itu adalah saksi perjalanan panjang dari kepercayaan yang disalahgunakan. Ruang kerja hotel menjadi tempat persiapan terakhir. Ratna duduk di meja sambil merapikan urutan dokumen. Melihatnya baris demi baris, ia memastikan tidak ada detail yang lolos. Ia membaca kembali halaman kontrak pinjaman yang mencantumkan hotel sebagai opsi jaminan. Ia menandai bagian tanda tangan Randy. Gesturnya kecil, namun makna hukumnya besar. Tangannya sempat berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, mencoba menetralkan sisa-sisa luka yang tiba-tiba kembali muncul. Ini bukan soal sakit hati, pikirnya. Ini soal melindungi apa yang seharusnya kulindungi sejak awal. Ratna menutup mapnya perlahan. Keputusan sudah diambil. Jalan sudah dibuka. Saat ia berdiri, asistennya mengetuk pintu dan berkata singkat, "Mobil sudah siap, Bu." Ratna mengangguk. Ia menggenggam map itu lebih erat, langkahnya teguh, dan dadanya tidak lagi terasa sesak. Gedung pengadilan tampak dingin dan ramai, tapi Ratna melangkah masuk tanpa goyah. Tidak ada keluarga yang mendampingi, tidak ada teman yang ia minta hadir. Ia ingin berdiri sendiri pada langkah pertama ini, persidangan awal yang menentukan arah kasus. Di ruang tunggu, Ratna duduk di kursi panjang. Map itu berada di pangkuannya, kedua tangannya bertumpu di atasnya. Kehadiran dokumen itu terasa seperti pegangan nyata atas hidup yang sedang ia pertahankan. Tak lama kemudian, Randy muncul dengan langkah tergesa. Wajahnya tampak tertekan. Bajunya rapi, tapi mata dan geraknya menunjukkan rasa panik yang tak ia sembunyikan dengan baik. Siti berjalan beberapa langkah di belakangnya, namun tak berani mendekat. Randy menatap Ratna dengan sorot campuran antara marah dan takut. "Nah, ini nggak perlu dibawa sejauh ini," ucapnya lirih, hampir seperti permohonan. Ratna menoleh perlahan. Tidak ada kebencian di sana. Hanya kedewasaan yang tumbuh paksa. "Aku hanya membuka apa yang seharusnya tidak kau tutupi," jawab Ratna tenang. "Jika memang tidak bersalah, kau tidak perlu takut." Randy terdiam. Kata itu, takut, seperti menampar keras sisi dirinya yang selama ini terbiasa mengontrol situasi. Sebelum Randy sempat menambah kalimat, pintu ruang sidang terbuka. "Pihak terkait dipersilakan masuk," ucap seorang petugas. Ratna berdiri. Ia tidak menunggu, tidak menoleh ke arah Randy lagi. Ia hanya melangkah. Ruang sidang awal itu tidak sebesar yang Ratna bayangkan. Namun suasana di dalamnya tebal, nyaris seperti udara tidak ingin bergerak. Hakim masuk, mengetuk palu, dan memulai sesi. Ratna duduk di kursi penggugat, sementara Randy di sisi berlawanan. Saat hakim meminta Ratna memulai pemaparan dasar tuntutan, ia berdiri dengan tenang. "Yang mulia," katanya, suaranya jernih, "saya mengajukan bukti bahwa saudara Randy melakukan transaksi finansial yang melanggar perjanjian kepemilikan aset bersama, serta mencoba menjadikan hotel peninggalan keluarga saya sebagai jaminan pinjaman pribadi tanpa persetujuan." Ia membuka map secara sistematis. Lembar pertama, laporan transaksi mencurigakan. Lembar kedua, bukti penarikan dana intensif. Lembar ketiga, catatan kontrak pinjaman dengan tanda tangan Randy. Lembar keempat, bukti perubahan laporan keuangan yang dilakukan secara tidak sah. Hakim memperhatikan dengan teliti. Petugas mencatat setiap detail. Randy tampak mulai gelisah. Tangan kirinya mengusap tengkuk, tanda kegugupan yang sangat ia kenali. Ketika hakim meminta klarifikasi dari pihak tergugat, Randy berdiri dengan wajah berusaha tegar. "Itu semua hanya kesalahpahaman, Yang Mulia," katanya. Aku cuma berniat mengembangkan usaha. Tidak ada maksud jahat." Hakim menatapnya tanpa ekspresi. "Apakah Anda membantah bahwa tanda tangan di dokumen ini adalah milik Anda?" Randy menelan ludah. Ia melihat dokumen yang disodorkan. Untuk beberapa detik, ia diam. Jawaban itu tidak butuh suara lantang. Diamnya justru semakin keras. Hakim mengangguk kecil, mencatat.
Baik. Untuk sementara, bukti awal dari pihak penggugat cukup kuat. Sidang lanjutan akan dijadwalkan. Ratna tidak bergerak. Ia hanya menatap meja depannya, merasakan kelegaan kecil, bukan kemenangan, melainkan kepastian bahwa langkahnya tidak salah. Ketika palu diketuk dan persidangan ditutup, Randy tampak merosot sedikit di kursinya. Aura percaya dirinya kempis. Nafasnya terengah. Dia tersudut. Benar-benar tersudut untuk pertama kalinya. Ratna berdiri. Map di tangannya terasa ringan sekarang. Ia tidak berkata apapun. Tidak menatap Randy lagi. Yang ia lakukan hanyalah berjalan keluar ruangan, meninggalkan keheningan yang kini hanya dihuni oleh satu fakta. Kebenaran sudah mulai bekerja. Dan Randy baru menyadari bahwa kali ini, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ratna keluar dari ruang sidang pertama dengan napas yang lebih tenang, namun ketegangan masih menggantung tipis di dadanya. Persidangan tadi baru pembuka, sebuah langkah awal untuk menegakkan kebenaran. Namun ia tahu, bagian tersulit belum dimulai. Di tahap selanjutnya, ia harus menunjukkan kartu terakhirnya, bukti yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Begitu ia melangkah ke lorong, suara langkah cepat terdengar di belakang. Randy menyusul, wajahnya memucat, matanya penuh campuran panik dan kemarahan yang tertahan. "Ratna, tunggu sebentar," katanya dengan suara rendah. Ratna berhenti, menoleh setengah. "Kalau kau ingin membicarakan sesuatu, bicaralah di depan hakim. Bukan di sini." Randy mengepalkan tangan. "Kita bisa selesaikan tanpa mempermalukan satu sama lain. Kau tahu aku cuma apa?" Ratna memotong. Suaranya tetap lembut tapi tegas. "Cuma ingin menjaminkan hotel itu untuk menutup utangmu. Cuma ingin mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Kau membuat pilihan. Sekarang aku membuat pilihanku." Randy tak bisa menjawab. Dalam diam itu, Ratna melihat ketakutan yang semakin tidak bisa ia sembunyikan. Ketakutan yang akan menjadi lebih besar ketika persidangan berikut dimulai. Ratna melangkah pergi tanpa menunggu jawaban. Sidang kedua dimulai 3 hari kemudian. Ruang yang sama, hakim yang sama, ketegangan yang sama, hanya emosi para pihak yang kini semakin mengeras. Ratna datang dengan map berbeda, lebih tebal, lebih berat, dan berisi sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Randy sudah duduk ketika Ratna masuk. Wajahnya tampak lelah, seolah 3 hari kemarin ia habiskan untuk mencari jalan keluar dan tidak menemukannya. Ketika mereka sama-sama duduk, hakim mengetuk palu sekali. "Kita melanjutkan pemeriksaan bukti. Penggugat dipersilakan menunjukkan tambahan dokumen." Ratna berdiri, nafasnya stabil. Tangannya tidak bergetar. Ia membuka map itu dengan gerakan terukur. "Yang Mulia, bukti sebelumnya menunjukkan adanya upaya penjaminan aset secara ilegal. Hari ini, saya membawa dokumen yang menunjukkan bahwa tindakan itu bukan impulsif, melainkan direncanakan jauh sebelum saya mengetahuinya." Randy sedikit bergerak di kursinya, tubuhnya menegang. Ratna mengeluarkan lembar pertama. Ini adalah laporan korespondensi keuangan yang menunjukkan pengajuan pinjaman oleh saudara Randy sejak 4 bulan lalu. Ia berjanji menggunakan aset hotel sebagai jaminan bila pencairan tahap kedua disetujui. Hakim menerima dokumen, membacanya pelan. Ekspresinya tidak berubah, namun matanya menajam. Ratna melanjutkan. "Lembar berikutnya adalah catatan perubahan struktural yang ia ajukan tanpa otorisasi saya. Dokumen ini ditemukan di berkas manajemen hotel." Ia menyodorkan lembar kedua. Randy semakin gelisah, bahunya naik turun, matanya menghindari tatapan siapapun. Dan lalu, Ratna mengeluarkan kartu terakhir itu. Lembar yang ia simpan hingga momen yang tepat. "Yang Mulia, ini bukti paling jelas." Ia mengangkat sebuah dokumen salinan digital yang sudah dicetak. Rekaman percakapan tertulis antara Randy dan pihak pemberi pinjaman. Di dalamnya, secara gamblang Randy menulis rencana menggunakan hotel sebagai jaminan, bahkan menuliskan kemungkinan memaksa Ratna menandatangani dokumen tertentu agar proses lebih cepat. Di halaman kedua, ada detail pengalihan kepemilikan sementara yang Randy ajukan dengan cap palsu. Saat dokumen itu diserahkan ke hakim, ruangan seperti kehilangan suara. Randy menunduk. Hakim membaca dalam diam yang panjang. Ratna menunggu, dadanya naik turun perlahan, tapi wajahnya tetap tenang.
Ketika hakim meletakkan dokumen itu, ia menatap ke arah Randy. "Saudara Randy," ucapnya dengan suara datar namun tajam, "apakah Anda membantah bahwa ini korespondensi Anda?" Randy akhirnya membuka suara. Suaranya hampir pecah. Saya tidak berniat merugikan. Saya hanya terpaksa." Hakim mengangkat tangan, menghentikan alasan itu. Pertanyaannya sederhana. "Apakah dokumen ini milik Anda?" Hening kembali. Randy menutup mata, lalu mengangguk kecil. "Iya, itu saya." Ratna menatapnya untuk pertama kali sejak sidang dimulai. Bukan sebagai seseorang yang dikhianati, tapi sebagai seseorang yang akhirnya melihat kebenaran tanpa topeng. Hakim meletakkan kedua tangannya di meja. Berdasarkan bukti yang diajukan, serta pengakuan tergugat, pengadilan menganggap adanya risiko nyata terhadap aset yang dipersengketakan. Maka, demi menjaga stabilitas hukum dan mencegah kerugian lebih jauh, Ratna menahan napas. Hakim mengetuk palu. Pengadilan memutuskan pembekuan penuh atas seluruh aset yang berkaitan dengan hotel. Akses tergugat dibatasi sampai kasus selesai. Suara itu berdentang seperti bel yang menutup sebuah babak panjang. Tak keras, tapi bergema tepat di titik terdalam. Randy terkulai di kursinya, bahunya jatuh, wajahnya kosong, seolah seluruh rencana yang ia susun berbulan-bulan runtuh dalam satu ketukan palu. Ratna tidak tersenyum, tidak menang, tidak merayakan apapun. Ia hanya menghela napas pelan, merasakan sesuatu yang selama ini ia kehilangan, rasa aman. Hakim menutup sidang, dan semua orang mulai berdiri. Ratna menggenggam mapnya, lalu melangkah keluar ruangan dengan langkah yang lebih ringan dari sebelumnya. Hari itu ia tidak hanya menunjukkan bukti terakhirnya. Ia menunjukkan keberaniannya. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, hotel itu, warisan ayahnya, bagian hidupnya, benar-benar berada dalam perlindungan hukum yang pasti. Langkah Ratna bergema lembut di lorong pengadilan yang mulai sepi. Putusan pembekuan penuh barusan masih hangat di telinganya, tegas, final, dan tak menyisakan celah apapun bagi Randy maupun Siti. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, bahunya terasa lebih ringan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, karena suara gaduh muncul dari ruang tunggu di ujung lorong. Ratna mengenali suara itu tanpa perlu melihat. Randy. Ia mendekat perlahan. Suara Randy terdengar pecah, bernada tinggi, dan penuh kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Tidak mungkin. Tidak mungkin semuanya dibekukan," teriaknya, kursinya bergeser keras seolah ia baru saja berdiri dengan kasar. Hakim itu pasti salah baca. Tidak mungkin semua akun, semua akses, semua aset ikut terkunci. Di sampingnya, Siti memegang tas erat-erat, wajahnya memucat, bibirnya bergetar ketika ia menunduk pada layar ponselnya. "Ren, ini benar. Semua akun kita, rekening yang biasanya dipakai bersama, nggak bisa diakses. Tadi aku coba transaksi, dan langsung ditolak. Semuanya di-hold." "Tidak." Randy memukul meja kecil di depan mereka. "Hotel itu seharusnya bisa kita pakai dulu. Setidaknya untuk nutup beberapa hal. Sekarang malah begini." Ratna diam di belakang pilar, mendengarkan tanpa berniat mencampuri. Bukan untuk menikmati kehancuran mereka, itu bukan sifatnya, melainkan untuk memastikan semua berjalan sesuai hukum yang melindunginya. Siti akhirnya mengangkat wajah. Mata yang biasanya dingin dan penuh perhitungan kini membesar, dipenuhi rasa takut yang mentah. "Kita harus telepon orang itu, Ren, yang menjanjikan pinjaman itu. Kita bilang apa saja. Pokoknya." "Dan bilang apa?" Randy membentaknya, suara serak. "Bahwa aku sudah gagal total? Bahwa mereka tidak akan dapat sepeser pun jaminan? Kau mau kita dikejar dengan bunga keterlambatan? Kau pikir mereka itu lembaga resmi?" Siti terdiam. Tubuhnya serasa mengecil. Untuk pertama kalinya, Ratna melihat wanita itu menggigit bibir. Jari-jarinya gemetar hebat saat memegang ponsel. Randy mengacak rambutnya sendiri. Langkahnya mondar-mandir seolah mencari pintu keluar dari sebuah ruangan yang tidak memiliki pintu sama sekali. "Kita sudah menghitung semuanya, Bu. Semua. Tinggal sedikit lagi. Tinggal Ratna tanda tangan. Selesai." Kenapa dia harus mempersulit? Kenapa dia harus? Karena dia pemilik aslinya, Ren.
Siti memotong pelan, suaranya sangat kecil. Kita yang memaksa. Kita yang terlalu jauh. Randy berhenti. Ia memandang Siti tajam, tapi tatapan itu tidak punya kekuatan seperti dulu. Lebih mirip pria yang kehilangan pijakan, dan terlalu takut mengakui kehancuran yang ia buat sendiri. Jadi sekarang ibu menyalahkan aku. Randy mencondongkan tubuh, suaranya rendah, bergetar. Padahal semua ini untuk kita. Untuk masa depan kita. Kalau aku dapat akses itu, kalau hotel itu bisa dipakai jaminan, hidup kita berubah. Ya, jawab Siti lirih. Tapi bukan hak kita. Randy memejamkan mata. Bahunya turun kemudian naik lagi, napasnya berat dan kasar. Kalau begitu, kita benar-benar habis. Gumamnya akhirnya. Ia menjatuhkan diri ke kursi, wajahnya tertutup kedua tangan. Tak ada lagi nada marah, hanya kepanikan yang pecah perlahan. Siti duduk di sampingnya, tidak menyentuhnya, hanya menatap kosong ke lantai. Seakan seluruh rencana, seluruh harapan yang mereka bangun dengan rakus, runtuh begitu saja di hadapan mereka. Tiba-tiba Siti bersuara lagi, kali ini lebih putus asa. Ren, aku juga sudah pakai sebagian uangmu untuk bayar beberapa cicilan bulanan. Kita pikir bisa diganti kalau hotel itu cair. Sekarang, aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Randy mengangkat kepala, menatapnya dengan keterkejutan yang menyakitkan. Kau, apa? Berapa? Siti mengalihkan pandangan. Cukup besar. Randy tertawa, tapi tawa itu pecah seperti kaca retak. Bagus. Sempurna. Kita berdua sama-sama menenggelamkan diri. Keheningan panjang menelan mereka berdua. Dan di sanalah, Ratna merasakan sesuatu yang selama ini ia cari. Keadilan yang bekerja sebagaimana mestinya. Bukan balas dendam. Bukan kemenangan. Hanya pemulihan atas apa yang ingin direbut dari dirinya. Ratna melangkah keluar dari balik pilar. Bukan untuk menghina. Bukan untuk menyombongkan keputusan hukum. Hanya untuk lewat. Randy melihatnya. Matanya merah, basah, dan dipenuhi kekalahan yang telanjang. Ratna, panggilnya, suara pecah. Kau senang sekarang? Ratna berhenti sejenak, menatap keduanya tanpa amarah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Jawabnya pelan. Aku melindungi sesuatu yang ayahku percayakan padaku. Aku tidak mengambil apa-apa dari kalian. Kalian yang mencoba mengambil dariku. Randy ingin membantah, tapi tidak ada argumen yang tersisa. Siti menunduk semakin dalam, kedua tangannya menggeleng lemah, seakan mencoba menyingkirkan nasib buruk yang kini menempel pada hidup mereka. Ratna melanjutkan langkahnya. Setiap jarak yang ia buat dari mereka adalah jarak dari masa lalu yang menyakitkan. Dari manipulasi, dari tekanan, dari rasa bersalah yang dulu selalu dibebankan kepadanya. Begitu keluar gedung pengadilan, Ratna menengadah sebentar. Langit cerah, dan angin sore menyentuh wajahnya lembut. Ada beban besar yang akhirnya terangkat. Bukan hanya karena asetnya aman. Bukan hanya karena hukum telah berpihak padanya. Melainkan karena ia akhirnya bebas dari seseorang yang selama ini hanya ingin merampas hidupnya sedikit demi sedikit. Ratna menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, napas itu terasa utuh. Dan langkah berikutnya terasa lebih ringan dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Kantor hukum itu masih dipenuhi ketegangan ketika Ratna keluar dari ruang mediasi sebelumnya, meninggalkan Randy dan Siti dalam keadaan tercerai-berai batinnya sendiri. Namun proses belum selesai. Hari ini, keputusan final, yang akan menutup seluruh babak panjang ini, akan dibacakan. Ruangan sidang tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada wartawan, tidak ada keramaian, hanya pihak-pihak yang terlibat, hakim, dan berkas-berkas tebal yang sejak awal menjadi saksi bisu pertarungan keluarga ini. Ratna duduk di kursi yang sama seperti beberapa bulan terakhir. Pinggir kanan, dekat jendela. Ia duduk tegak, tenang, kedua tangannya saling menggenggam. Detak jantungnya tetap berdebar, tapi berbeda dari sebelumnya. Ada semacam keberanian baru yang tumbuh di dalam dirinya. Tenang, dingin, dan stabil. Di seberang, Randy tampak lebih hancur dibanding hari sebelumnya. Mata sembab, rambut tidak lagi rapi, kemeja putihnya tampak lusuh seolah dipakai tanpa niat. Siti duduk di sampingnya, wajahnya kaku, seperti seseorang yang sedang menahan napas terlalu lama.
Ia tidak lagi bersikap sok percaya diri. Tidak ada make-up tebal, tidak ada senyum sinis, hanya tatapan kosong seorang perempuan yang menyadari bahwa seluruh pijakan yang ia bangun sudah runtuh, dan bukan miliknya lagi untuk diperbaiki. Tak satu pun dari mereka berani menatap Ratna. Ketika hakim memasuki ruangan, suasana mengeras. Semua berdiri, lalu duduk kembali. Berkas keputusan diletakkan di atas meja hakim. Ia membuka kacamatanya, melihat ke arah 3 orang yang duduk saling berjauhan namun terikat nasib. Setelah menimbang seluruh bukti, pemeriksaan saksi, dan hasil investigasi aset, pengadilan memutuskan bahwa Ratna Yuliani adalah satu-satunya ahli waris sah, tanpa intervensi, tanpa pembagian ke pihak yang tidak memiliki dasar hukum. Ratna menutup mata sejenak. Napasnya terlepas pelan. Ada getar kecil, bukan karena takut, tapi karena akhirnya sesuatu yang selama ini terasa mustahil, hari ini menjadi nyata. Untuk pihak Rendy Prasetyo, hakim melanjutkan. Rendy menggenggam celana di lututnya, mata membesar. Pengadilan memberikan sanksi administratif serta pengawasan ketat terkait penyalahgunaan akses keuangan dan manipulasi dokumen keluarga. Terdapat indikasi kuat bahwa tindakan Anda merugikan ahli waris sah. Sanksi pidana lain akan diproses pada lembaga terkait sesuai hasil pemeriksaan lanjutan. Siti memejamkan mata keras-keras. Rendy terlihat limbung, satu tangannya menutup wajah. Ada suara napas tercekat, namun ia menahan diri agar tidak tampak kalah di ruangan ini, meski kekalahannya sudah tak bisa disangkal. Hakim mengetuk palu sekali. Keputusan final telah jatuh. Konflik besar keluarga mereka resmi berakhir. Tak ada yang berbicara ketika sidang selesai. Hanya suara kursi bergeser dan langkah kaki. Ratna tidak terburu-buru. Ia mengemasi dokumen-dokumennya dengan rapi, memastikan semuanya lengkap. Tangan-tangannya tidak bergetar lagi. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Siti memeluk tasnya seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Rendy berdiri dengan tubuh goyah, menolak bantuan Siti, menolak kontak mata, menolak kenyataan. Suara rendahnya pecah. Selesai, semuanya selesai. Siti menunduk dalam-dalam. Kita masih bisa memperbaiki. Tidak. Rendy menatapnya dengan wajah yang belum pernah Ratna lihat selama ini, penuh sesal, bukan kemarahan. Semua ini, karena kita terlalu yakin kita berhak atas sesuatu yang bukan milik kita. Ratna berhenti sejenak di pintu. Ia mendengar itu. Ada bagian dirinya yang ingin membalas, ingin menegaskan betapa banyak rasa sakit yang mereka berikan, betapa banyak malam yang ia habiskan dengan kecemasan dan ketidakpastian. Tapi ia tidak melakukan itu. Ia memilih tenang. Ia memilih pergi sebagai pemenang yang tidak perlu menginjak siapapun. Semoga kalian bisa menemukan jalan kalian sendiri, ucap Ratna pelan, tanpa menoleh. Rendy dan Siti terdiam. Mereka tidak menjawab. Mungkin karena malu, mungkin karena tidak tahu harus berkata apa. Ratna melangkah keluar. Pintu ruangan tertutup di belakangnya, dan suara itu seperti menutup seluruh kisah kelam yang menjerat hidupnya selama ini. Lorong pengadilan terasa lebih terang daripada sebelumnya. Angin luar menerobos dari pintu utama, membawa aroma jalanan dan sinar matahari siang yang hangat. Ratna berhenti sejenak di depan gedung, menengadah. Untuk pertama kalinya sejak Dani meninggal, ia merasa bisa bernapas. Ia merasa tidak lagi diawasi, tidak lagi dikejar, tidak lagi dibebani rasa takut akan kehilangan sesuatu yang ia lindungi begitu keras. Beban itu hilang, benar-benar hilang. Ia memeluk map dokumen di dadanya dan tersenyum kecil. Bukan euforia, bukan kemenangan besar, tapi sejenis kedamaian yang selama ini ia dambakan. Perlahan, ia melangkah turun dari anak tangga pengadilan, meninggalkan gedung besar itu. Setiap langkah terasa lebih ringan. Hari ini, Ratna akhirnya keluar dari bayang-bayang keluarga toksik yang selama ini membelenggunya. Dan dunia di depannya terbuka luas, bersih, jernih, tanpa suara-suara yang berusaha mengendalikan hidupnya. Ia berjalan menuju masa depannya sendiri. Dengan kepastian, dengan hak yang kembali, dengan dirinya yang utuh. Ratna berdiri di depan gedung pengadilan yang mulai lengang. Udara siang mengusap wajahnya lembut, seperti menyambut seseorang yang akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Ratna merasa tidak dikejar siapapun,
tidak perlu menoleh takut-takut, dan tidak lagi memikul beban yang bukan miliknya. Semua telah berakhir. Satu kalimat itu terus bergema di kepalanya, tapi bukan sebagai sebuah trauma, melainkan seperti pintu yang baru saja terbuka, membiarkan cahaya masuk. Ratna menarik napas panjang. "Aku bebas," bisiknya pelan, dan senyuman kecil muncul tanpa ia sadari. Beberapa hari setelah keputusan final, Ratna kembali ke hotel peninggalan Dani. Bangunan itu berdiri kokoh, tetapi tampak seperti menahan napas sepanjang konflik keluarga berlangsung. Kini, ketika ia melangkah masuk melalui pintu kaca utama, rasanya seperti memasuki rumah yang sudah lama menunggu pemiliknya kembali. Lobi tampak hangat, sofa krem, lantai marmer yang mengilap, aroma wangi segar dari diffuser yang biasanya hanya disetel oleh staf kebersihan. Para karyawan menatapnya dengan penuh penghormatan, namun kali ini dengan tatapan berbeda, lebih tulus, lebih lega. "Bu Ratna," sapa seorang karyawan dengan anggukan ringan. "Selamat datang kembali." Ratna tersenyum, tidak berusaha menahan kelembutan dalam suaranya. "Terima kasih. Kita mulai lembaran baru." "Ya." "Dengan senang hati, Bu." Dengan itu, Ratna berjalan melintasi lobi, merasakan setiap detail yang dulu sering ia perhatikan bersama Dani. Ia sempat teringat wajah suaminya, senyumnya, cara ia selalu memandang hotel ini seperti bagian dari keluarganya sendiri. Refleksi singkat itu muncul, hangat, tidak menyakitkan seperti dulu. Luka itu sudah tidak berdarah lagi, justru kini menjadi bagian dari kekuatan Ratna. Ia menuju ruang manajemen. Pintu coklat tua itu dibukanya perlahan. Ruangan itu masih sama, meja kerja Dani yang kini menjadi miliknya, rak-rak berisi dokumen, dan foto kecil mereka berdua di sudut meja. Ratna mendekat, mengambil bingkai foto itu dalam genggaman. "Aku melanjutkan apa yang kamu mulai, Dan," ujarnya lembut. "Tapi dengan caraku sendiri." Ia meletakkannya kembali, lebih kokoh, seolah menetapkan bahwa masa lalu dan masa kini akhirnya berdamai. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras, tetapi kali ini Ratna menjalaninya bukan dengan ketakutan, melainkan tekad. Ia mengatur ulang sistem operasional, menata kembali laporan keuangan yang sempat terhambat, dan berdiskusi dengan para manajer lama tanpa rasa diawasi atau diragukan. Tidak ada Randy yang tiba-tiba masuk sambil bersikap seakan hotel itu miliknya. Tidak ada Siti yang mengintervensi keputusan dengan cara halus namun menusuk. Tidak ada tekanan yang membuat Ratna merasa kecil. Kini, hanya ada dirinya, dan hotel yang terbangun kembali dari kekacauan. Dalam satu rapat, Ratna berdiri di depan para karyawan inti. Suaranya tegas namun hangat. "Kita sudah melewati masa sulit," katanya. "Tapi mulai hari ini, momentum kita berubah. Hotel ini bukan sekadar usaha milik keluarga Dani. Ini rumah semua orang yang bekerja dengan hati di dalamnya. Aku ingin kita melangkah bersama, menyusun ulang pondasi dengan lebih kuat, lebih jujur, dan lebih profesional." Para karyawan mengangguk. Tidak semua dari mereka tersenyum, tetapi Ratna bisa merasakan kelegaan yang menyatu dalam ruangan itu. Seseorang berkata pelan, "Kami sudah menunggu saat seperti ini." Ratna menahan napas, tersentuh. "Terima kasih, kalian semua." Waktu berjalan, rutinitas baru mulai terbentuk. Ratna datang pagi-pagi, memeriksa laporan, mengawasi pembaruan fasilitas, bahkan turun langsung mengecek beberapa kamar. Setiap langkahnya terasa lebih mantap, seolah lantai hotel ini benar-benar mendukungnya. Di sela kesibukan, ia belajar memberi waktu pada dirinya sendiri. Kadang ia duduk di balkon lantai 2 hotel sambil menikmati secangkir teh hangat, membiarkan angin sore menyapu rambutnya. Kadang ia membiarkan dirinya menangis kecil. Bukan karena sedih, tetapi karena rasa leganya begitu besar. Seperti langit yang akhirnya rontokkan hujan setelah menahannya terlalu lama. Kadang ia tertawa saat mengingat betapa ia dahulu sering meragukan kemampuan dirinya sendiri. "Siapa sangka aku bisa sejauh ini?" gumamnya pada suatu sore. Dan ia tahu, jauh di kepala, tidak ada bagian dirinya yang menyesal melangkah melewati badai kemarin. Luka itu membentuknya, membuatnya terlihat lebih tinggi di matanya sendiri. Suatu malam, Ratna keluar ke teras hotel. Lampu-lampu taman menyala lembut, menciptakan suasana yang tenang. Tidak ada tamu yang ribut, tidak ada suara pintu yang dibanting,
tidak ada perasaan terancam. Langit gelap bertabur bintang, dan Ratna duduk di bangku panjang kayu, memandang ke atas. "Terima kasih," bisiknya pada dirinya sendiri, tanpa sadar. "Karena kamu bertahan." Angin malam terasa seperti sebuah pelukan yang lama ia tunggu. Ratna menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian memenuhi rongga dadanya. Selama ini, hidupnya dipenuhi rasa takut kehilangan. Tapi kini, ia memulai sesuatu yang berbeda. Ia memilih membangun. Ia memilih hidup. Ia memilih dirinya. Ratna tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, masa depannya tidak tampak menakutkan. Justru terasa luas dan penuh kemungkinan. Dalam hati, ia berujar, "Besok, aku mulai lagi, lebih baik, lebih kuat." Dan dengan perasaan damai serta harapan yang lembut namun teguh, Ratna melangkah kembali ke dalam hotelnya, menutup malam itu dengan keyakinan baru. Hidupnya baru saja dimulai kembali. Dalam hidup, kita sering dipaksa kuat sebelum kita merasa siap. Namun kekuatan bukan datang dari tidak pernah jatuh. Kekuatan muncul ketika kita memilih bangkit, meski hati gemetar dan jalan di depan belum terlihat jelas. Ingatlah, hak kita layak diperjuangkan, batas kita layak dihormati, dan masa depan kita layak diperjuangkan oleh diri kita sendiri. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini bersama saya. Semoga kalian selalu diberi keberanian untuk melangkah, bahkan ketika dunia mencoba menahan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jaga hati, tetap jaga diri, dan tetap kuat.